Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Kali ini kakak akan membahas Matematika Dasar UM Undip tahun 2018 dengan kode soal 822. Ya, saya akan bahas, ini adalah part keduanya ya. Kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 insya Allah. Untuk part ke-1, nomor 1 sampai 10, link soal sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Silakan adik boleh melihat dan belajar bersama ya. Oke, nomor 11. Diketahui matrik-matrik berukuran 2 kalikan 2 ya, ada matrik P dan matrik Q dengan A dan B adalah bilangan asli. Diketahui A plus 2B sama dengan 100. Lalu det P ya, langsungin aja ya. Determinan P ditambah det Q adalah 784. Tentukan 3A dikurangi 2B. Oke, saya buat untuk det P-nya dulu ya. Berarti kan diagonal utama min A kalikan min A, maka A kuadrat dikurangi dengan min 2AB, maka jadi plus 2AB. Ya, ditambah dengan determinan Q, maka B kuadrat dikurangi dengan 4AB. Oke, saya kurangi dengan 4AB. Hasilnya adalah 784 ya. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat ini ditambah ya, maka menjadi min 2AB. Hasilnya adalah 784. Nah, ini kalau saya sederhanakan, ini kan sama saja A min B kuadrat sama dengan 784 gitu kan. Nah, maka A min B adalah akar 784, yaitu 28 ya. Iya, ini adalah 28. Oke, baru kita pakai metode eliminasi. Bisa banget ya, Dek. Maka A plus 2B sama dengan 100. Yang di bawah A min B sama dengan 28. Ya, saya eliminasi A. Ini adalah 3B. Di sini 72 ya. Maka nilai B adalah 72 dibagi 3. Itu adalah 24. B-nya ketemu 24, saya substitusikan ke A min B sama dengan 28. Maka A dikurangi 2B sama, A dikurangi B ya, sama dengan 28, maka nilai A-nya 28 ditambah 24 ya, 52. Ya, maka A sama B-nya sudah ketemu. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah 3A dikurangi 2B. Kita tinggal masukkan aja ya. Maka 3 dikalikan 52 dikurangi 2 dikalikan 24. Silakan kalian hitung. Ya, jawabannya adalah 108. Oke, pasti kalian bisa. Nanti jika ada yang menanyakan, silahkan kalian komen ya di kolom komentar. Nomor 12. Jika 1, 3, 5, dan seterusnya sampai dengan bilangan N, ternyata jumlahnya itu kurang dari 2018. Maka tentukan nilai N terbesarnya yang kita cari ya. Maka ini adalah suku terakhirnya. Oke guys, kita lihat. Ternyata selisihnya sama ya, yaitu 2. Maka ini membentuk baris aritmatika. Dengan nilai A itu adalah 1 dan B-nya itu adalah 2. Nah, kita cari dulu nih, ada berapa N ya? Oke, 2018 ini adalah jumlahnya ya. Jumlahnya kurang dari sama dengan 2018. Maka saya anggap SE-nya 2018 ya, karena ada lambang sama dengannya. Oke, untuk baris aritmatika rumusnya adalah N per 2, 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. Ya, maka N per 2 ini 2018 saya masukkan. 2 kalikan 1 kan tetap 2 ya. Ini A-nya, ini B-nya ya. Ya, ditambah B-nya itu 2, maka langsung 2N saja dikurangi 2. Ini 2-nya hilang ya. Maka menjadi, ini 2-nya juga hilang ya, sorry ya, ini saya coret aja. Maka N kuadrat sama dengan 2018. Nilai N-nya ketemu, akar 2018 itu adalah 44,9. Nah, saya bulatkan menjadi 44. Kenapa nggak 45, Mbak? Kalau 45 kuadrat itu melebihi 2018 ya. Maka saya N anggap 44. Oke, mencari UN. Berarti UN rumusnya kan A plus N min 1 dikalikan B. Ternyata UN terletak pada N44 ya. Suku terakhirnya ada 44 suku. Maka A-nya itu 1 ditambah dengan 43. B-nya itu adalah 2. Maka 1 ditambah 6, 86 ya. Ya, maka hasilnya adalah 87. Oke, pasti kalian bisa ya. Yuk kita masuk ke soal nomor 13. Gimana ini?
Diketahui nilai limit x mendekati 1, fx dibagi x min 1 sama dengan a. Oke, langkah pertama kita menggunakan metode substitusi ya. Metode substitusi dengan x-nya 1 kita substitusikan, maka menjadi kita ibaratkan nanti hasilnya adalah 0 per 0. 1 kurangi 1 kan 0 ya. Nah, ini hasilnya adalah 0 per 0. Maka diperoleh nilai f1 itu adalah 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan metode turunan ya. Atas diturunkan, bawah diturunkan. Ya, maka menjadi f aksen x, sini ada limit ya. Limit x mendekati berapa nih? 1 ya. Nah, bawah juga turunkan. X min 1 saya turunkan jadi 1. Hasilnya adalah A. Setelah itu, x sama dengan 1. Kita substitusikan ya ke dalam f aksen x-nya itu 1 dibagi 1, berarti yang bawah nggak ngaruh ya, sama dengan A. Kita sudah peroleh f1 sama dengan 0, f aksen 1 sama dengan A. Nah, yang ditanya mana? Yang ditanya adalah ini. Ya, kita ke sini ya. Maka jadi gimana? Limit x mendekati 0, f x plus 1 dibagi dengan x. Langkahnya kita menggunakan metode turunan saja ya. Karena jika kita masukkan 0, kita anggap tuh 0 per 0. 0 per 0 tuh nggak boleh ya. Maka atas diturunkan, bawah diturunkan. Bagaimana cara menurunkan f aksen x plus 1? Caranya kayak gini. X plus 1 kita turunkan menjadi apa? Jadi 1 ya. 1 itu adalah turunan dari x plus 1. Misalkan nih, saya punya contoh yang lain. Tentukan turunan dari f 2x plus 2. Maka nanti f aksennya itu adalah 2x plus 2 saya turunkan menjadi 2. 2 ini adalah turunan dari 2x plus 2. Begini caranya. Ya, maka ini x plus 1 turunannya adalah 1. 1 turunan dari f aksen x plus 1. Lalu yang bawah, x saya turunkan jadi 1. Baru kita substitusikan, x sama dengan 0 ya. Jadi gimana? 1 dikalikan f aksen. 0 ditambah 1 ya. X-nya saya masukkan 0. Maka f aksen 1 dibagi dengan 1. Ya, f aksen 1 berapa Mbak? Oh, ternyata f aksen 1 adalah A. Maka A dibagi 1. Gitu teman ya. Jawabannya itu adalah B. Ya, semoga kalian semuanya paham. Yuk kita masuk ke soal nomor 14. Jika limit x mendekati alfa, fx sama dengan 4, limit x mendekati alfa gx itu hasilnya adalah min 1, maka limit ini ya, yang ditanya adalah limit x mendekati alfa, fx per x ditambah x min 1 dibagi dengan gx. Kita bisa menggunakan metode substitusi langsung ya. Kenapa dengan metode substitusi langsung? Karena diketahui limit ini x mendekati alfa untuk fx dan gx-nya. Saya gunakan metodenya seperti ini, maka limit x mendekati alfa fx dibagi dengan x ditambah limit x mendekati alfa x min 1 per gx. Nah ya, nah ini sama dengan limit x mendekati alfa fx itu hasilnya adalah 4, maka 4 per alfa ya ditambah limit x mendekati alfa, x-nya saya substitusi ya menjadi alfa min 1 dibagi dengan limit x mendekati alfa untuk gx itu hasilnya adalah min 1. Nah, kayak gini. Nah, kita kalikan silang ya, maka min 4 ditambah alfa min 1 dibagi dengan alfa dikali min 1. Oke, maka menjadi min 4 ditambah alfa kuadrat min alfa dibagi dengan min alfa. Ya, ternyata hasilnya itu kan sama dengan 1 ya. Ya, limit ini hasilnya 1 guys. Oke, ini harusnya kayak gini. Sorry. Nah, maka jadinya min 4 ditambah alfa dikurangi alfa sama dengan min alfa. Ini hilang. Maka alfa kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan ya. Maka menjadi bagaimana? Alfa 2 plus min ya sama dengan 0. Maka alfa sama dengan min 2, alfanya sama dengan 2 ya. Kita cari maka nilai alfa yang mungkin di sini, berarti saya jawab yang
D ya. Saya pilih yang 2 karena plus minus 2 gitu ya. Yuk kita langsung aja ke soal nomor 15. Ini adalah sebuah limit lagi. Ada akar ya, maka saya rasionalkan. Yang di bawah contoh ya, saya rasionalkan maka menjadi limit x mendekati 1, maka sini x min 1 dibagi dengan akar x min 1. Saya kali dengan akar x plus 1 dibagi dengan x plus 1 dikali dengan rasional yang di bawah ya, maka negatif jadi positif. Ini akar x plus 1, oke ya. Maka nanti limit x mendekati 1, ini tetap x min 1 dikali dengan akar x plus 1 kuadrat. Dibagi dengan akar x min 1 dikali dengan akar x plus 1. Berarti kan sama aja a min b, saya kali dengan a plus b. Nanti hasilnya adalah a kuadrat min b kuadrat ya, maka jadi x min 1, oke ya. Akar x kali akar x itu kan x, min 1 dikali plus 1 itu kan min 1. Ya, saya kali dengan x plus 1, yang ini masih ada sisanya. Ya, maka menjadi limit x mendekati 1, ada yang boleh kita coret. Nah, setelah ada yang boleh kita coret, boleh deh nanti limitnya saya masukkan x-nya. Begitu guys. Nah, kayak gini. Nah, lalu saya masukkan ya, x mendekati 1, maka menjadi akar 1 ditambah 1 kuadrat dibagi dengan 1 tambah 1. Maka menjadi 2 kuadrat tuh 4 ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. Gitu guys ya. Insya Allah semoga kalian semuanya bisa. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 16 ya. Ada seutas kawat panjangnya 280 cm akan dibuat kerangka balok, oke, dengan salah satu rusuk panjangnya adalah 20 ya, berarti salah satu panjangnya sudah ketemu 20, maka kita butuh lebarnya berapa dan butuh tingginya juga berapa. Nah, terus gini aja, kita punya konsep untuk rusuk balok, berarti kan terdiri dari apa sih? Panjangnya kan ada 4 ya, gambarannya kayak gini guys, saya gambar terlebih dahulu ya, kayak gini. Nah, berarti kan panjangnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Lebarnya juga ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Tingginya juga ada 4 ya. Maka ditambah dengan 4 lebar, ditambah dengan 4 tinggi, ternyata kerangkanya membutuhkan 280 cm kawat. Lalu kita tahu ternyata kan panjangnya 20 ya. Maka nanti 4L ditambah T. Ini 4 dikalikan 20 kan 80 ya. 280 kurangi 80 itu adalah 200. Maka lebar ditambah tinggi itu adalah 200 dibagi 4. Itu berapa guys? 50 ya. Nah, ketemulah lebar tambah tinggi itu 50. Ya udah, kan ditanya adalah 2 rusuk lainnya agar volumenya besar. 2 rusuk lainnya otomatis lebar sama tinggi ya. Ya kita cari yang jumlahnya 50. Ini berarti salah. Ya enggak? Ini ada kemungkinan ya. 25 tambah 20 kan 45, berarti salah. 20 tambah 20 kan 40, makanya salah. Jadi kemungkinan pertama lebarnya 30, tingginya adalah 20. Ini untuk poin B. Kita cek mencari volume ya. Panjangnya kan 20. Panjangnya dari sini tengah. Ini panjangnya. Oke, maka ini menghasilkan volume berapa ya? Berarti kan panjang kalikan lebar dikali dengan tinggi ya, maka menjadi 20 dikalikan 30 dikali 20. Hasilnya adalah 12 ya, 12.000. Nah, sekarang untuk poin C, berarti kan panjangnya itu tetap 20 ya, lebarnya 25, tingginya juga 25. Nah, kita cari volumenya. Volumenya berarti kan panjang kalikan lebar dikalikan tinggi. Iya. Ini lebih gede ya, 25 kalikan 25 kan 625. 625 dikali dengan 20, ini 12.500. Begitu. Jadi agar volumenya yang maksimal, maka kita gunakan lebarnya 25, tingginya 25. Gitu ya guys. Nomor 17, sebuah perusahaan menetapkan harga tiap unit produknya sesuai dengan fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 6x ditambah 15. Ini juta ya, per unit ya. Pendapatan terbesar perusahaan tersebut diperoleh ketika barang terjual sebanyak berapa. Nah, berarti rumusnya pendapatan
saya anggap tuh PX ya. Ini adalah fungsi PX pendapatan. Artinya min X kuadrat ditambah 6X ditambah 15 saya kali dengan banyaknya unit. Banyaknya unit saya anggap X. Nah, ini kan masih harga tiap unit. Nah, padahal dia memproduksi beberapa unit ya. Unitnya ini saya anggap adalah X. Oke, variabelnya. Nah, maka nanti PX itu rumusnya adalah min X pangkat 3 ditambah dengan 6X kuadrat ditambah 15X. Inilah pendapatan untuk semua unit. Ditanya pendapatan terbesar, kalau mencari nilai maksimum atau minimum, maka kita gunakan rumus turunan. P aksen X sama dengan 0 ya, maka menjadi, saya letakkan di sini ya, min 3X kuadrat ditambah dengan 12X ditambah dengan 15, ini sama dengan 0. Oke, saya masing-masing bagi dengan min 3, maka menjadi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan ya, X 5, 1, maka sini min, sini plus. Maka X sama dengan 5, X sama dengan min 1. Tidak mungkin ya, ini unitnya negatif, maka saya pilih 5. Jadi agar mendapatkan pendapatan terbesar, kita harus menjual 5 unit. Oke? Ya, semoga kalian semuanya paham ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 18. Pada suatu kedai makanan menyediakan 3 jenis makanan, yaitu bakso, soto, mie goreng. Semoga ada di kelas SMA sudah dapat ini ya. Soalnya kayak gini nih. Seseorang akan memesan 6 makanan. Banyak cara ia memesan. Ini kan nggak ada syarat ya, maka kita bisa menggunakan kombinasi. Nah, kombinasi umumnya kan rumusnya kayak gini ya, C, N, R. Maka menjadi N faktorial, R faktorial, nanti sini N min R faktorial. Nah, ini kalau kombinasi biasa. Untuk kombinasi tipe biasa ini, maka memiliki syarat apabila bakso, mie, atau apa ini, atau soto, itu semuanya harus terpilih. Nah, untuk kasus 18, kan belum tentu ya bakso terpilih. Bisa juga memesan 6 makanan bakso semua, atau soto berapa, atau mie-nya yang nggak ada. Nah, untuk tipe yang soal seperti itu, maka kita bisa menggunakan kombinasi N plus R min 1 dibagi dengan sininya Oke ya, nah untuk soal seperti ini bagaimana caranya? Berarti ibarat kata kayak gini ya, ada bakso, ada mie, dan ada soto. Ini totalnya, oh ya saya jumlah harusnya, totalnya itu harus ada 6. Ya, karena orang itu memesan 6 makanan. Nah, maka nanti bakso, mie, soto ini sebagai R-nya. Nah, maka ini adalah N-nya. Banyaknya pesanan yang harus dipesan. Oke, maka saya punya seperti ini kombinasi 6 ditambah dengan 3. Ya, ini ada 3 kan ya. Dikurangi 1 dibagi dengan N-nya. N-nya adalah 6. Maka kombinasi 86. Maka nanti menjadi 8 faktorial, 6 faktorial, 8 dikurangi 6 itu adalah 2 ya. 2 faktorial, oke. Maka 8, 7, 6 faktorial, 6 faktorial, sini 2 faktorial. Ini hilang, 8 dibagi 2 itu adalah 4 ya. 4 dikalikan 7 itu adalah 28. Ya, jadi jawabannya itu adalah 28D, oke? Ya, semoga kalian semuanya paham ya. Nomor 20, Budi dan Ali berturut-turut dapat menyelesaikan 60% dan 80% soal UM Matematika. Dipilih soal secara acak. Peluang soal yang terpilih yang dapat diselesaikan Budi atau Ali. Oke ya guys. Kita punya soal ya, jika peluang Budi atau Ali itu berarti union ya, atau Ali berhasil menyelesaikan soal, maka nanti rumusnya adalah peluang Ali dapat menyelesaikan ditambah dengan peluang Budi dapat menyelesaikan dikurangi dengan peluang A irisannya B. Ya. Nah, yuk kita cari peluang Ali dapat menyelesaikan soal. Oh, Ali di belakang ya, udah nggak apa-apa. Maka 80/100 ditambah dengan peluang Budi, ini Budi ya. Budi berarti 60%. 60/100, lalu kita mencari peluang A irisan B ya. A irisan B itu dibaca dengan peluang keduanya berhasil.
ya, maka rumusnya adalah PA dikali dengan PB. Nah, ini kalau keduanya berhasil itu dikalikan ya guys. Maka menjadi 80/100 dikali dengan 60/100. Oke ya. 8 dikalikan 6 itu adalah 48. 48/100. Oke. Maka saya kurangi langsung aja di sini. 48 dikurangi 100. Begitu guys ya. 80 ditambah 60 itu adalah 140 ya. 140 dikurangi 48 itu adalah 92. 92/100 ya, atau semua saya bagi dengan 2, maka 46/50. Ini jawabannya. Jawabannya itu adalah D. Oke guys, selamat belajar terus ya para pejuang UM Undip. Kita bersama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat dan simak video matkin privat lainnya. Oke, assalamualaikum.